أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahir. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas ma'rifat yang tertinggi. Mungkin saudara-saudara sudah memahami arti ma'rifat. Arti ma'rifatullah. Arti ma'rifatullah yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal, belum fana, belum baka, dan belum mencapai baka al-baka. Jadi kita harus betul-betul belajar agar ma'rifat kita tidak tanggung. Kita harus betul-betul belajar agar ma'rifat kita sempurna sampai pada titik kosong. Saudara, apabila kita hanya sebatas mengenal Allah, mengenal nama, maka kita akan kembali kepada nama. Dan apabila ma'rifat kita hanya sebatas sampai kepada sifat, maka kita akan kembali kepada sifat. Kemudian apabila ma'rifat kita cuma sampai kepada zat, maka kita akan kembali kepada zat. Subhanallah. Inilah saya ingin menyampaikan ini agar kita semua betul-betul ma'rifat kita kepada Allah sempurna, tidak tanggung. Ma'rifatullah itu hanya sebatas mengenal Allah, belum mencapai
namanya fana. Kita harus mengenal dulu baru fana. Setelah fana masuk yang disebut baka. Setelah baka masuk lagi yang disebut baka al-baka. Jadi kalau kita cuma sampai di pengetahuan ma'rifatullah, kita hanya sekedar mengenal Allah. Belum mencapai ke makam fana. Kita harus mengenal, setelah mengenal baru fana. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka fanalah wujud dirinya. Subhanallah. Setelah kita mencapai makan fana, kita masuk ke dalam yang disebut makan baka. Setelah di dalam yang disebut baka, maka kita masuk lagi ke dalam yang disebut baka al-baka. Subhanallah. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai baka? Fana aja belum. Kita harus fana dulu. Baru kita masuk ke dalam yang disebut baka. Setelah sudah dibaka, baru kita masuk lagi ke dalam yang disebut baka al-baka. Setelah kita di dalam yang disebut baka al-baka, maka disitulah kita menemukan kekosongan. Tiada huruf, tiada suara, tidak bisa lagi disebut. Itulah yang sering saya jelaskan di grup dan di YouTube saya, bahwa bagaimana caranya menjelaskan tentang diriku kepada diriku. Begitu tidak bisa disebut. Tiada huruf, tiada suara. Inilah tujuan yang sesungguhnya. Tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena inilah masa lalu kita yang harus kita kembali ke sana. Kosong. Sebelum ada sesuatu, dia sudah ada. Jadi mari kita saudara betul-betul belajar yang benar. Tanya kepada guru-guru. Banyak saudara orang yang paham ilmu ini, banyak. Cuma saja belum ketemu. Karena kadang-kadang juga sekarang ini tidak mau repot. Ketika ada media sosial, dia tinggal membaca konten. Nonton konten, cari. Padahal sebenarnya ilmu marifat ini itu harus dibayat. Kenapa harus dibayat? Supaya betul-betul menjadi marifat yang tersambung sampai ke sana. Jangan sampai kita cuma belajar tentang marifat, tapi ma'rifatnya putus.
Banyak saudara. Mungkin di tempat-tempat saudara pasti ada. Pasti ada. Cuma saja kita malas mencari. Kita lebih cenderung lebih senang nonton YouTube. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hilap salah kata. Saya juga adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.